apa yang dilanjutkan oleh TNI dalam rangka mendukung pemberantasan judi online itu tidak berada di garis depan. Kenapa aja yang dibahas, Pak? Ya, terima kasih. Saya tadi menyampaikan sama Panglima menyampaikan kebijakan operasional yang dilaksanakan oleh TNI khususnya dalam rangka Pilkada 2024, dan saya sendiri sebagai pembantu Presiden menyampaikan kebijakan, strategi, dan dukungan administrasi untuk melanjutkan dan mengembangkan pembangunan kekuatan TNI. Cukup banyak yang kita sampaikan, baik itu yang menyangkut regulasi, juga menyangkut mengenai strategi, di mana strategi pertahanan kita itu adalah Sishan Kamrata, dan kemudian untuk kebutuhan kebijakan strategi pertahanan membangun kekuatan TNI, kita melanjutkan satu konsep Trisula Perisai Nusantara. Itu yang saya jelaskan kepada para anggota Komisi 1 DPR RI yang juga sebagai mitra kita. Pak, tadi ada menarik, Pak. Ada salah satu usulan dari Komisi 1 yang menyebutkan bahwa pihak TNI bisa turun ikut memberantas judol, dan Bapak tadi juga diminta untuk menyampaikan langsung ke Prabowo untuk mendapat restu TNI ikut memberantas judol, aset 20% buat TNI katanya. Ya, saya luruskan begini, bahwa TNI itu kan alat pertahanan negara. Jadi politik negara itu harus juga dipahami oleh TNI, dan juga tentunya TNI dalam menjalankan tugasnya berdasarkan keputusan politik dari pemerintah. Apa yang dilanjutkan oleh TNI dalam rangka mendukung pemberantasan judi online itu tidak berada di garis depan, tetapi sifatnya memberi dukungan kepada law enforcement. Jadi jangan disalahartikan seolah-olah TNI akan tampil untuk memberantas judi online, tapi yang pastinya bahwa moral kita mendukung untuk pemberantasan judi online. Itu yang saya sampaikan, dan itu juga yang dilaksanakan oleh Panglima TNI. Pak, tadi total anggaran berapa Pak jadi yang disepakati Pak untuk TNI? Kita belum berbicara anggaran karena DIPA-nya sendiri saya belum dapat. Kalau DIPA anggaran 2025 sudah dapat, tentunya kita akan secara terbuka menyampaikan. Tetapi ada hal yang penting untuk diketahui oleh masyarakat, bahwa semua anggaran pertahanan yang dipergunakan mulai dari 2025 itu sebelum kita ajukan itu harus direview oleh BPKP untuk mendapatkan kelayakan, apakah ini penggunaannya cocok sesuai dengan kebutuhan yang diinginkan. Dan dari Kemenan sendiri berapa pengajuannya? Kita alokasinya itu 166 ya 2025, tetapi kita belum tahu karena DIPA-nya belum diterima. Jadi ini merupakan bukan baru pagu sementara ya. Pak, tadi disebut juga soal kesejahteraan prajurit dan katanya Pak Prabowo udah memberi atensi khusus terkait itu. Konkretnya seperti apa atensi dari Pak Prabowo? Ya, kita kan sudah meningkatkan kemampuan alutsista, ya enggak. Tapi TNI ini kan the man behind the gun, artinya personil yang mengawaki itu harus juga mendapatkan perhatian. Bagaimana kesehatannya, asuransi kesehatan, bagaimana rumahnya, kemudian juga bagaimana mereka yang tugas-tugas operasi itu dapat kelayakan tunjangan yang sesuai. Karena prajurit TNI itu
apakah itu angkatan darat, angkatan laut, maupun angkatan udara. Apabila dia sudah berangkat meninggalkan rumah untuk satu tugas, belum tentu kembali. Nah, kita harus menjadikan itu sebagai suatu perhatian, sebab mereka kan sudah tekan kontrak. Oleh karena itu kita mesti perhatikan mereka, perawatannya, kesehatannya, dan juga tunjangannya apabila dia berangkat tugas operasi. Dan ini sudah menjadi perhatian Panglima. Jadi saya itu momong TNI, ya, anak asuh saya itu sekian ratus ribu, yang harus saya pikirkan kelayakannya dia bertugas dan kelayakannya dia sebagai seorang prajurit secara kemanusiaan. Kalau matra siber Pak, tadi kan juga diusulkan oleh Komisi 1 ini akan dilakukan itu di juga era Pak menjadi Prabowo? Cyber itu juga atensi kita, tetapi kita kan harus melihatnya dari secara proporsional, ya, bahwa cyber itu memang diperlukan. Oleh karena itu di Kementerian Pertahanan sudah membentuk pusat pertahanan cyber, dan juga Mabes TNI sudah menunjukkan satuan cyber, dan ini kita akan penuhi kebutuhannya. Jadi memaksimalkan yang sudah ada, bukan membentuk satu matra sendiri yang baru ya Pak ya? Kita belum sampai ke sana. Kita belum sampai ke sana. Soal kesejahteraan tadi udah ada konkretnya belum dari Pak Prabowo, konkretnya anggaran atau program gitu? Ya, saya kira Presiden selaku mantan prajurit dan juga sebagai mantan Menteri Pertahanan pasti akan meningkatkan anggaran pertahanan. Jadi Pak, soal tadi sempat disinggung soal pembentukan Dewan Pertahanan Nasional itu dari gimana Pak? Ya, itu bukan persoalan yang aneh. Itu hanya melanjutkan amanat undang-undang. Jadi jangan disalah interpretasikan, ya. Itu Dewan Pertahanan Nasional itu ada di dalam amanat undang-undang pertahanan. Hanya belum dibentuk saja. Ya, akan ada keluar Perpres Dewan Pertahanan Nasional. Panglima izin soal judi online. Soal judi online kan Kapolri sudah bilang bahwa nanti akan ada Jenderal ini kan kemarin Kapolri bilang kalau terlibat atau ada anggota yang bermain judi online itu bisa dipecat dan lain sebagainya. Nah, kalau di tubuh TNI sendiri nanti akan seperti apa komitmennya? Ya sama saja, kita tindak tegas ya, kita beri punishment, kita ada punishment. Akan ditindak tegas? Ya. Langsung dipecat berarti apa ya? Ya, kita lihat itunya lah, karena ada prosesnya. Pak, terakhir Pak Panglima, kepastian netralitas Pak yang jadi arahan tadi. Itu udah komitmen TNI ya, netralitas. Jadi dipastikan tidak ada yang terlibat yang aktif ya Pak ya? Ya, kan sudah ada undang-undangnya, TNI aktif tidak boleh berpolitik praktis. Kalau ditemukan sanksinya? Ya, kita punishment. Ya, kita udah komitmen. Terima kasih Nadia ya. Bapak, terima kasih. Pak, terima kasih Pak. Terima kasih Pak.